Ada masa ketika Ducati dianggap sekedar tim eksotis yang sesekali mampu mencuri kemenangan, lalu tenggelam di bawah bayang-bayang Yamaha dan Honda. Nama besar Ducati di MotoGP sebenarnya meledak di era Casey Stoner, pembalap Australia yang pada 2007 menaklukkan dunia dengan Desmo Sedici GP07. Motor itu buas, bertenaga besar, dan di tangan Stoner menjelma jadi senjata penghancur. Namun semua berubah setelah Stoner pergi. Sejak awal 2010-an, Ducati kembali tenggelam. Bahkan ketika mereka mendatangkan Valentino Rossi di 2011, yang dianggap sebagai obat mujarab setelah sukses bersama Honda dan Yamaha. Hasilnya justru berakhir pahit. Rossi hanya mampu naik podium beberapa kali dan tak pernah memenangkan balapan bersama Ducati. Itu adalah luka yang dalam, karena Ducati terlihat tidak mampu memberikan motor yang kompetitif, bahkan untuk pembalap terbaik sepanjang masa. Di titik inilah, Ducati sadar bahwa masalah mereka bukan sekedar siapa yang menunggangi motor, melainkan bagaimana motor itu dibangun. Desmo Sedici punya tenaga besar tapi liar, sulit dikendalikan, dan tidak ramah terhadap gaya balap modern. Era 2011-2013 adalah masa kelam ketika Ducati harus puas berada jauh di belakang Honda dan Yamaha. Sementara Stoner yang justru pergi ke Honda, melanjutkan karir gemilangnya dengan meraih gelar lagi pada 2011. Ducati harus mencari jalan keluar. Perubahan besar datang pada 2013 ketika Ducati menunjuk Gigi Dall'Igna sebagai general manager baru untuk divisi balap mereka. Saat itu Dall'Igna dikenal sebagai otak di balik kesuksesan Aprilia di kelas 125cc dan 250cc, serta proyek CRT di MotoGP. Ia punya reputasi sebagai insinyur visioner yang berani mengambil resiko. Begitu masuk ke Ducati, ia langsung membawa filosofi yang berbeda. Motor tidak boleh hanya cepat di trek lurus, tapi juga harus jinak, konsisten, dan bisa membuat pembalap percaya diri. Dall'Igna melakukan restrukturisasi total di tim balap. Ia membuka pintu kolaborasi lebih luas dengan para pembalap dan teknisi. Tidak lagi memaksakan pendekatan kami tahu yang terbaik yang selama ini kental di Borgo Panigale. Ducati mulai melakukan pengujian intensif, membuka jalan untuk test drive seperti Michel Pirro, dan kemudian menghadirkan kembali Casey Stoner sebagai test rider di 2016. Tapi yang paling penting, Dall'Igna membawa visi tentang bagaimana Ducati harus berbeda dari Honda dan Yamaha. Alih-alih meniru, ia menciptakan identitas teknis yang unik. Salah satu langkah pertama Dall'Igna adalah mengembangkan aerodinamika. Ducati memperkenalkan winglet kecil di fairing motor mereka. Sesuatu yang awalnya dianggap aneh, bahkan ditertawakan oleh banyak orang. Namun hasilnya terbukti, motor jadi lebih stabil saat akselerasi, lebih tenang saat roda depan terangkat, dan perlahan-lahan memberikan keuntungan signifikan. Dari inovasi kecil itu, Ducati membuka era baru MotoGP yang kini penuh dengan perangkat aerodinamika. Tak berhenti di sana, Dall'Igna memperkenalkan perangkat whole shot dan ride height device. Alat ini memungkinkan motor menurunkan bagian belakang atau depan saat start dan keluar tikungan, memberi traksi lebih baik. Inovasi-inovasi ini sempat diprotes oleh Honda, Yamaha, dan Suzuki. Tapi Dall'Igna selalu berdiri tegak. MotoGP adalah ajang prototipe, dan Ducati hanya melakukan apa yang regulasi izinkan. Dari sinilah muncul citra bahwa Ducati adalah tim yang paling berani, paling kreatif, dan paling siap membuka jalan baru. Tentu saja perubahan teknis butuh waktu untuk membuahkan hasil. Pada 2015 dan 2016, Ducati mulai rutin naik podium. Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone berhasil mematahkan puasa kemenangan Ducati sejak era Stoner dengan podium demi podium. Lalu pada 2016 di Austria, Andrea Iannone memberikan kemenangan pertama Ducati setelah 6 tahun. Itu menjadi bukti nyata bahwa jalan yang ditempuh Dall'Igna mulai berbuah manis. Salah satu perubahan terbesar yang dibawa Gigi Dall'Igna bukan hanya pada sisi teknis motor, tetapi juga pada kultur kerja Ducati itu sendiri. Sebelum kedatangannya, Ducati dikenal sebagai tim yang keras kepala. Sering memaksakan filosofi teknis mereka sendiri, meskipun hasil di lintasan tidak sesuai harapan. Dall'Igna datang dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pembalap dan insinyur, menjadikan masukan rider sebagai dasar pengembangan motor.
Ia juga membawa pendekatan sistematis yang disiplin. Jika dulu Ducati sering fokus pada satu komponen ekstrim, misalnya mesin bertenaga besar atau aerodinamika yang radikal, dalihnya menekankan keseimbangan menyeluruh mesin, elektronik, aerodinamika, dan sasis harus berjalan selaras. Filosofi ini membuat motor Desmos Adici perlahan-lahan berubah dari kuda liar menjadi senjata yang lebih halus, lebih bisa dikendalikan, namun tetap mematikan di lintasan lurus. Kultur teknis yang ia bangun membuat Ducati lebih terbuka terhadap inovasi. Tim insinyur tidak lagi bekerja dalam kotak tertutup khas Bologna, melainkan lebih kolaboratif dengan pembalap dan data. Hasilnya terlihat jelas, pembalap seperti Dovizioso merasa lebih didengar. Lorenzo akhirnya bisa menemukan setelan yang cocok, bahkan rider-rider satelit ikut merasakan manfaatnya. Lebih jauh, Dalina juga menanamkan mentalitas berani berbeda pada seluruh tim. Ia tidak takut menghadirkan ide-ide yang dianggap nyeleneh seperti winglet, whole shot device, atau ride height adjuster, meskipun awalnya mendapat protes dari lawan. Kini hampir semua tim MotoGP meniru perangkat yang pertama kali dikembangkan Ducati. Filosofi cari solusi bukan alasan ini menjadi ciri khas Ducati modern yang terus bertahan. Namun era sebenarnya datang lewat Andrea Dovizioso. Sejak 2017, Dovi menjelma menjadi rival utama Marc Marquez. Pertarungan mereka di trek jadi simbol dari kebangkitan Ducati. Balapan di Austria, Motegi, hingga Qatar memperlihatkan duel-duel epik yang berakhir dengan kemenangan Dovizioso melawan Marquez di tikungan terakhir. Ducati tidak lagi sekedar figuran, mereka sudah benar-benar menjadi penantang gelar dunia. Dovi memang tidak pernah berhasil mengalahkan Marquez dalam perebutan titel, tapi keberhasilannya membuat Ducati konsisten berada di papan atas, membuktikan peran besar dalinya. Ducati bukan lagi tim dengan satu pembalap jenius seperti Stoner, tapi motor mereka kini bisa membuat siapapun kompetitif. Selain Dovi, masuknya Jorge Lorenzo pada 2017 juga menjadi bab penting. Awalnya Lorenzo kesulitan beradaptasi, bahkan sempat diragukan keputusannya meninggalkan Yamaha untuk Ducati. Namun dengan dukungan dalinya yang punya hubungan dekat dengannya sejak di Aprilia, Lorenzo akhirnya menemukan kunci. Pada pertengahan 2018, Lorenzo meraih kemenangan beruntun di Mugello dan Catalunya. Itu adalah simbol bahwa Ducati kini bisa ditunggangi pembalap dengan gaya berbeda, bukan hanya mereka yang berani menaklukkan motor liar. Meski kerjasama Lorenzo Ducati berakhir singkat, efeknya besar. Ducati semakin yakin bahwa proyek dalinya berjalan di jalur yang benar. Dalinya sering mengatakan bahwa ia ingin Ducati menjadi benchmark dalam inovasi filosofinya yang sederhana. Jika ingin menang melawan raksasa seperti Honda dan Yamaha, mereka harus mengambil jalan yang berbeda. Ducati tidak pernah takut untuk dianggap gila dengan ide-ide mereka. Inovasi aerodinamika, perangkat mekanis baru, hingga pengembangan elektronik agresif, semua bermula dari keberanian itu. Kini, ironisnya semua pabrikan lain mengikuti langkah Ducati. Kesuksesan dalinya juga terlihat dari struktur tim yang lebih sehat. Ia membangun tim satelit yang kompetitif seperti Pramac, sehingga Ducati punya banyak data dan pembalap potensial. Dari sistem inilah lahir nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Semua berakar dari keputusan strategis yang dimulai sejak dalinya masuk. Perjalanan Ducati dari era Stoner, terpuruknya masa Rossi, hingga kebangkitan bersama Dovi dan Lorenzo adalah cerita tentang transformasi menyeluruh. Tapi inti dari semuanya adalah satu, keberanian Gigi Dalinya untuk mengubah arah. Ia datang ketika Ducati terpuruk, lalu perlahan membangun kembali dengan kombinasi sains, kreativitas, dan tekad baja. Kini Ducati sudah memasuki era dominasi, tapi semua itu tak akan pernah terjadi tanpa fondasi yang diletakkan sejak pertengahan 2010-an. Kebangkitan Ducati adalah bukti bahwa dalam MotoGP modern, pembalap hebat saja tidak cukup. Dibutuhkan otak-otak jenius di balik layar, dan Gigi Dalinya adalah buktinya. Dari seorang insinyur yang dianggap nekat dengan ide-idenya, ia berubah menjadi arsitek kejayaan Ducati, mengembalikan nama besar tim Italia itu ke puncak dunia balap motor.